Tema homili saya siang ini tentang mendengarkan sabda Allah. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengarkan adalah salah satu sikap dan tindakan yang penting dalam hidup sehari-hari, juga dalam hidup beriman. Karena mendengarkan merupakan sikap dan tindakan yang penting, maka perlu melibatkan beberapa anggota tubuh. Paling tidak membutuhkan mata, telinga, dan hati. Minimal 3 anggota tubuh ini terlibat. Syukur bisa lebih dari itu. Sehingga pada saat mendengarkan ada suatu keterlibatan dari seluruh diri kita. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, kita tadi mendengar dari bacaan pertama, yakni dari kitab Nehemia, bab 8 ayat 3 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7 dan 9 sampai dengan 11. Dikisahkan tentang orang-orang Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Mereka berkumpul bersama dan seorang imam namanya Imam Ezra membacakan beberapa bagian dari kitab Taurat. Bagaimana mereka mendengarkan pembacaan dari kitab Taurat itu. Dikatakan di ayat 4. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari. Dicatat ya, bahwa dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Karena mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, maka dipastikan mata mereka terlibat, telinga mereka terlibat, hati mereka terlibat. Sehingga dikatakan di ayat-ayat berikutnya bahwa mereka semua mengerti isi dari pembacaan kitab Taurat yang diberi penjelasan secukupnya oleh Imam Ezra, seorang ahli Taurat itu. Para saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita juga mendengar, kita juga melihat ada contoh yang penting untuk kita perhatikan. Apa yang terjadi setelah Yesus membacakan sebagian dari kitab Nabi Yesaya? Dikatakan dalam Injil tadi, Lukas bab 4 ayat 20.
Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Statement ini penting untuk kita perhatikan ya. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Pandangan mereka kepada Yesus. Dan pada saat yang sama telinga mereka siap untuk mendengarkan. Dan hati mereka siap untuk mengerti apa yang Yesus katakan, yang Yesus jelaskan berdasarkan nas kitab Nabi Yesaya itu. Dari dua contoh ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, kita diteguhkan bahwa memang benar mendengarkan yang sungguh-sungguh mendengarkan perlu melibatkan beberapa anggota tubuh kita. Bahkan dalam hal ini kita perlu sering mempraktikkan seni mendengarkan yang tidak sekadar mendengar. Kalau hanya mendengar, telinga hanya separuh terlibat. Tidak sepenuhnya, mata mungkin juga tidak terlibat, hati mungkin juga tidak terlibat. Sehingga tidak mengerti apa yang didengar, yang hanya sekilas didengar. Tetapi dengan melibatkan anggota-anggota tubuh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, akan membuat sabda Allah itu bergema dalam hati dan berguna dalam hidup sehari-hari, juga dalam hidup beriman. Nah, pertanyaannya, apa manfaat dari sabda Allah yang didengarkan dengan sungguh-sungguh? Saya akan menyebut dua hal saja. Yang pertama, sabda Allah yang didengarkan bisa meningkatkan persekutuan gerejawi. Persekutuan di antara kita sebagai umat beriman. Seperti ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam anjuran apostolik tentang verbum Domini, yang artinya sabda Tuhan, yang diterbitkan pada 30 September 2010 yang lalu. Dalam anjuran apostolik itu, Paus Benediktus ke-16 mengatakan begini, mendengarkan sabda Allah bisa meningkatkan persekutuan gerejawi di antara semua orang beriman yang berjalan dalam iman yang sama. Contoh konkretnya kita dengar dari bacaan kedua. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12 sampai dengan 30. Rasul Paulus omong tentang kita, bahwa kita ini adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota.
Ada banyak anggota yang beragam. Dikatakan tadi, ada anggota-anggota yang tampaknya paling lemah. Ada anggota-anggota yang tidak elok. Ada anggota-anggota yang tidak mulia. Tetapi meskipun ada banyak perbedaan, kita semua adalah satu tubuh yang dipanggil untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memerhatikan. Karena kita semua adalah satu tubuh. Firman Tuhan yang dibaca, yang didengarkan, yang dimengerti, menciptakan persekutuan sebagai umat beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, sabda Allah yang dibaca atau didengarkan dengan baik bisa membersihkan hati. Dalam Injil Yohanes bab 15, Yesus omong tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di ayat 3, Yesus bilang begini, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang dikatakan Yesus jelas sekali, bahwa firman sabda Allah itu bisa membersihkan hati, bisa membersihkan jiwa, bisa menyucikan hidup seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam minggu sabda Allah ini kita bangun komitmen kita. Kalau belum punya, kita bangun komitmen untuk mulai hari ini membaca sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, supaya persekutuan gerejawi dalam keluarga terjaga. Dan persekutuan gerejawi di antara umat makin kuat. Dan selain itu, supaya hidup kita diubah, dibarui, dan disucikan terus-menerus oleh karena firman yang kita baca atau yang kita dengarkan dan kita renungkan. Semoga sabda Tuhan hari ini juga sabda Tuhan yang akan kita baca atau renungkan secara pribadi membuat kita makin hari makin bertumbuh, berbuah dalam kekudusan. Tuhan memberkati.